Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa kalau perdamaian itu kok kayaknya rumit banget ya? Nah, hari ini kita mau coba telusuri sama-sama jalan berliku menuju perdamaian. Ini idenya datang dari khutbahnya Fritz Hombing. Dan ini bukan cuma soal dunia di luar sana loh, tapi juga tentang perjalanan yang kita semua, ya kita hadapi setiap harinya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, kenapa ya damai itu susah banget dicapainya? Rasanya tiap kali kita buka berita atau scroll media sosial, pertanyaan ini tuh makin kenceng aja gaungnya. Mulai dari konflik besar antar negara, sampai, ya ampun gesekan kecil di lingkungan kita sendiri, jalan menuju damai itu kok kayaknya terjal terus ya? Dan perjuangan buat damai ini ternyata ada di semua level. Bener-bener dari panggung dunia sampai mungkin di ruang keluarga kita. Jadi ini bukan masalah yang cuma ada di luar sana gitu. Pola konfliknya tuh ironisnya sama aja. Bisa kita lihat di skala super besar dan ya itu tadi, di halaman belakang rumah kita sendiri. Oke, coba kita lihat dua contoh ini ya, biar lebih kebayang. Di panggung dunia, kita lihat ada konflik sebut aja antara Israel dan Irak, di mana rudal menghancurkan gedung-gedung dan setiap upaya damai malah kayak buntu, malah memperpanas suasana. Terus kita lihat di halaman rumah kita sendiri, ada insiden yang sempat viral banget di Sukabumi. Sebuah rumah retret buat anak-anak liburan sekolah dirusak cuma karena prasangka. Skalanya emang beda jauh ya kan? Tapi intinya sama. Keduanya adalah wajah dari kegagalan kita untuk berdamai. Nah, masalahnya, kejadian di Sukabumi itu bukan kasus yang berdiri sendiri. Sayang banget, kalau kita coba mundur sedikit dan lihat data, kita bakal nemuin sebuah pola yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Angka-angka ini punya cerita sendiri. Nih, lihat deh. Data dari Setara Institute ini nunjukin angka yang benar-benar bikin kita mikir. Bayangin ya, dalam waktu 15 tahun aja, dari 2007 sampai 2022, ada 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah di Indonesia. 573. Ini bukan masalah kemarin sore. Ini luka lama yang ternyata masih ada sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat data yang lebih baru lagi dari Polri, ini lebih menarik. Lihat deh grafiknya, angkanya itu naik turun. Sempat turun banget loh, jadi 3 kasus aja di tahun 2022, tiba-tiba di 2023 melonjak drastis jadi 30 kasus. 10 kali lipat. Ini bukti kalau tantangan intoleransi itu dinamis banget dan bisa meledak kapan aja. Oke, setelah lihat data yang agak suram tadi, sekarang kita balik lagi ke kisah di Sukabumi. Kenapa? Karena justru dari puing-puing dan situasi yang nggak enak itu muncul sebuah jawaban yang sama sekali nggak terduga. Sebuah respon yang benar-benar mematahkan siklus kebencian. Jadi ceritanya gini, setelah rumah retret itu dirusak, suasananya kan pasti tegang ya. Nah, di tengah situasi itu, datanglah seorang tokoh publik. Waktu itu, Gubernur Deddy Mulyadi. Beliau datang langsung ke lokasi, tujuannya ya untuk menenangkan suasana dan kasih bantuan nyata buat para korban. Beliau ngasih bantuan uang jumlahnya 20 juta rupiah. Tujuannya jelas, untuk perbaikan rumah retreat yang rusak. Ya, ini kan sebuah tindakan yang wajar dan baik ya dalam situasi kayak gitu. Tapi, apa yang terjadi setelah uang itu diterima? Nah, ini yang jadi inti ceritanya. Dan ini dia bagian yang bikin kita semua kaget. Alih-alih dipakai buat benerin rumah mereka sendiri, pemilik rumah retret itu malah ngasih semua uang bantuan itu untuk memperbaiki musola dan masjid di sekitar mereka. Coba bayangin, perusakan dibalas dengan pembangunan, kebencian dibalas dengan kemurahan hati. Ini benar-benar tindakan yang luar biasa kan? Nah, tindakan sekeren ini tuh bukan kebetulan atau spontanitas tanpa dasar. Enggak, ini adalah cerminan dari sebuah prinsip yang dipegang teguh, sebuah pilihan yang sangat sadar untuk nggak mau ikut-ikutan dalam lingkaran setan kekerasan dan balas dendam. Prinsipnya itu ada di sini, dari 1 Petrus 3 ayat 9. Intinya gini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, kita justru harus memberkati. Kenapa? Karena justru dengan cara itulah kita dipanggil untuk memperoleh berkat yang lebih besar. Jadi, idenya adalah untuk memutus rantai negatif. Bukan membalas, tapi mengubah arahnya. Radikal banget kan? Kisah dari Sukabumi tadi itu benar-benar maksa kita buat ngaca, buat lihat lebih dalam lagi. Dan ternyata, rintangan terbesar menuju perdamaian itu seringkali bukan orang lain, bukan sistem, bukan pemerintah, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat, bahkan nempel sama kita. Yah, diri kita sendiri. Ini nih paradoksnya. Kita sering banget kan teriak-teriak menuntut perdamaian di dunia luar. Minta orang lain toleran, minta negara-negara berhenti perang. Tapi kita sering lupa atau mungkin gagal untuk berdamai sama diri sendiri. Kita masih nyimpen dendam, masih ada rasa sakit, masih susah buat maafin.
Pertanyaannya jadi sederhana, gimana kita bisa berharap dunia damai kalau di dalam diri kita sendiri aja masih ada perang? Jadi poin utamanya benar-benar ini, dan ini menantang banget. Musuh terbesar yang harus kita bisa kalahkan itu adalah diri sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan. Musuh terbesar yang harus kita taklukkan itu ya ego kita, amarah kita, dendam kita yang ada di dalam sini. Oke, jadi kalau kita semua setuju nih kalau sumber masalahnya itu dari dalam diri, ya berarti solusinya juga harus dimulai dari situ kan? Ini udah bukan lagi ngomongin teori, tapi ini panggilan buat kita semua untuk bertindak. Dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Terus gimana caranya? Ada 3 langkah praktis. 1. Mulai dari diri sendiri. Berdamai sama diri sendiri dulu. Maafin masa lalu, lepasin dendam. Udah, beres. 2. Bawa kedamaian itu ke lingkaran terdekat, rumah. Berdamai sama pasangan, anak, orang tua. Selesain konflik-konflik kecil yang sering kita anggap sepele. Baru yang ketiga, setelah hati dan rumah kita damai, kita bisa keluar dan melayani orang lain dengan tulus dan rendah hati. Urutannya gitu. Dan semua pembahasan kita hari ini mengerucut pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Pertanyaan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita masing-masing. Kalau kita setuju bahwa sumber masalahnya dan juga kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, maka pertanyaannya bukan lagi, dunia harus ngapain ya? Tapi, perubahan apa yang akan saya mulai hari ini?